Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita saat pagi hari ini. Siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita saat pagi hari ini untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian saat Ku menyembahmu, rohmu bekerja. Haleluya. Oh
Bahkan hati kami saat pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur, dan kami mengucap terima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan masih berikan kami kesehatan, Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan, Tuhan masih berikan kami kesempatan di pagi hari ini untuk datang memuji, menyembah, beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan saat
Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami mengucapkan juga selamat merayakan hari Pentakosta. Dan marilah kita persiapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, kita akan membaca beberapa ayat di dalam kitab firman Allah, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kita mendengarkan pembacaan firman Allah pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita telah mendengarkan pembacaan firman Allah di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Menjadi pertanyaan buat kita sekalian, mengapa Allah mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya, memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa yang maha tinggi? Mengapa Allah mengirimkan Roh Kudus pada murid-muridnya? Allah mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya karena murid-murid Tuhan dinilai oleh Allah sering imannya, pengiringannya kepada Tuhan labil. Contohnya Petrus sendiri di depan Yesus, di depan gurunya, dia berkata dengan lantang, dengan berani. Ia berkata di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-33. Lukas 22 ayat 33, demikian firman Tuhan. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Lihat apa yang dikatakan oleh Petrus dengan jelas, dengan tegas. Tuhan, aku rela dipenjarakan bersama-sama dengan Engkau, dan aku rela mati bersama-sama dengan Engkau. Ini perkataan Petrus di depan Tuhan Yesus. Tapi apa yang jadi kenyataannya? Dengan kejadian yang ia alami di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-22 tadi, ayat yang ke-54 sampai 61. Lukas 22 ayat 54 sampai 61. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia dikirim ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dengan api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea.
Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Petrus, maka terlihatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyembah aku." Inilah labelnya Petrus, pada dia adalah murid yang sering muncul, sering semuanya memandang Petrus paling luar biasa. Dia juga berani berkata di depan Yesus, "Kalau Tuhan masuk penjara, aku pun siap masuk penjara. Bahkan mati bersama-sama dengan engkau aku siap." Tapi kenyataannya di dalam ayat yang ke-51, 54 sampai 61 dalam kitab Injil Lukas pasal 22 tadi, hanya ditanya oleh budak kecil, dia menyangkal tidak mengenal Yesus. Inilah labelnya murid-murid Tuhan pada waktu itu. Sehingga pada hari Pentakosta ini Tuhan mengirimkan rohnya kepada murid-murid Tuhan, yaitu Roh Kudus. Yang kedua sekalian, mengapa Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya? Karena yang kedua, di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49 merupakan janji Allah kepada murid-muridnya. Berkata demikian, demikian firman Tuhan, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Mengapa Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya? Karena Tuhan sudah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan mengirimkan kuasa Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kalau Allah berjanji, Allah pasti menepatinya. Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur 12 ayat yang ke-7 berkata demikian, bagian A saja. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Terus bicara. Bagaikan perak yang teruji. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kalau Allah sudah berjanji, pasti Dia menepatinya. Karena janji Allah adalah janji yang murni. Mazmur 18 ayat yang ke-31 berkata demikian. Adapun Allah jalannya sempurna. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Janji Allah adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang. Tuhan menjadi perisai buat semua orang yang berlindung kepadanya. Yang berlindung kepadanya. Di samping Tuhan menjadi perisai dalam kehidupan kita yang berlindung kepadanya, kalau Dia berjanji, Allah berjanji, janji Allah pasti ditepati. Sebab itu pada hari Pentakosta ini Allah mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya, merupakan janji Allah kepada murid-muridnya. Yang ketiga sekalian, mengapa Allah memberikan kuasa Roh Kudus? Supaya memperlengkapi pelayanan apapun yang dikerjakan oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Roh Kudus memperlengkapi
pekerjaan pelayanan mereka, sehingga dengan adanya Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah di hari Pentakosta ini bisa merubah kehidupan murid-murid Tuhan yang telah menerima, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Contoh lagi yaitu Petrus. Petrus sekalian, dia seorang nelayan yang sederhana. Mungkin dia bukan seorang pelajar, sehingga dia ragu-ragu sekali, tidak berani berhadapan dengan banyak orang, apalagi sampai berkata-kata di banyak orang. Tapi pada waktu Petrus penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi pada waktu itu? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Petrus bukan hanya tidak berani berdiri di depan orang banyak, tapi dia di samping berdiri di depan orang banyak, dia juga khotbah menyampaikan kebenaran firman Allah. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ini, khotbahnya berkata Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Banyak sekali orang berkumpul di tempat itu. Dan Petrus mulai tampil, mulai khotbah dalam ayat yang ke-14 dan seterusnya. Petrus berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Allah setelah Petrus penuh dengan Roh Kudus. Roh Allah yang dari tempat yang maha tinggi itu menguasai, merubah kehidupan Petrus, sehingga dahulunya Petrus tidak berani bertatap muka dengan banyak orang, tapi sekarang sekalipun beribu-ribu manusia, dia berani tampil, bahkan berani menyampaikan kebenaran firman Allah. Dikatakan dalam kitab Kisah Rasul judul khotbah Petrus. Artinya Petrus berani berkhotbah di depan banyak orang, dan akhirnya sekali khotbah Petrus waktu itu dicatat dalam Alkitab dalam ayat yang ke-41 yang sudah kita dengar pembacaannya tadi. Tapi kita lihat, akan dengar kembali pembacaan ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Artinya, waktu Petrus menyampaikan kebenaran firman Allah, sekali berkhotbah 3.000 jiwa mulai memberi diri untuk dibaptis. Luar biasa. Petrus dipakai oleh Allah dengan luar biasa setelah hidupnya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga hidup Petrus dan rekan-rekan yang telah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sangat berarti untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Luar biasa, Tuhan merubah kehidupan mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita sekalian yang ada. Kita sebagai manusia yang terbatas adanya, tapi yakin dan imani akan hal ini. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus menuntun langkah kehidupan kita. Maka Roh Kudus akan mengubah kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi berkat buat pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin ditinggikan. Sangat indahnya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun kita di penghujung akhir zaman, kalau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ada beberapa hal yang menguntungkan kehidupan kita. Tuhan akan membela kehidupan kita.
Tuhan akan berperang ganti kita. Apa yang kita kerjakan seperti Paul Petrus bisa berhasil dalam segala hal. Dan pembelaan Allah ada dalam kehidupan kita. Perlindungan Allah ada dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita telah dijamah oleh Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Hidup kita yang dahulunya tidak berarti menjadi hidup yang berarti untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan rendah hati namun penuh ucapan syukur kami panjatkan kepada Engkau. Kalau Tuhan telah perkenankan kami sekalian dalam ibadah pada pagi hari ini, sekalipun kami beribadah di tempat masing-masing kami, tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami semua. Tuhan telah memberkati. Kami telah diperkenankan oleh Engkau menerima kebenaran firman Allah. Iman kami semakin dikuatkan dalam Engkau. Kami percaya dan kami mengakui Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Tuhan akan menjadikan kami menjadi berkat buat pelayanan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah umat-umat-Mu sekalian yang telah mendengarkan kebenaran firman Allah, sehingga jadikanlah umat-umat-Mu sekalian umat yang berarti di hadapan Engkau, dan Roh Kudus melingkupi dalam kehidupannya, memenuhi kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur atas kebenaran firman Allah yang kami dengar bersama-sama ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sama-sama kita berdiri. Kita mengangkat pujian berkat nama Roh Kudus. Nanti doa penutup dan doa berkat kembali Bapak Kekal. Berkawal
yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, dengan rendah hati kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami naikkan puji syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Engkau telah memperkenankan kami beribadah pada pagi hari ini, ibadah yang telah terlaksana pada pagi hari ini, Tuhan telah pimpin, Tuhan telah berkati dari permulaan, pertengahan sampai selesainya. Kami percaya Bapa, seberapa banyak jemaat-jemaat yang telah berkumpul di rumah masing-masing beribadah kepada Engkau, semua telah dididik oleh Tuhan, semua telah diberkati oleh Engkau. Iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Demikian juga mendoakan Bapa, bila mana anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, kami mohon ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka, sembuhkan umat-Mu. Bagimu tidak ada barang mustahil. Kalau Engkau ada mujizat di tengah-tengah keluarga masing-masing kami. Kami berdoa juga usaha mata pencarian umat-Mu sekalian, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu sekalian, apapun yang menjadi pekerjaan umat-Mu, apapun yang diusahakan oleh umat-Mu sekalian, sekalipun usaha pekerjaan masing-masing kami berbeda satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya karena kami telah menyenangkan hati-Mu, kami telah beribadah kepada Engkau, Tuhan akan tilik usaha mata pencarian pekerjaan kami semua. Tuhan akan berkati kami semua dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, keberhasilan dalam perjalanan kehidupan kami. Nama Tuhan yang kami permuliakan, nama Tuhan yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Bapa segala dosa kesalahan kami, sucikan hidupkan kuasa darah-Mu, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Engkau, menjadi keluarga-keluarga yang mengasihi Engkau dan yang dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri acara ibadah yang sudah Engkau pimpin dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya ini. Dan saat ini segenap jemaat Tuhan yang kami kasihi, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kami sekalian jemaat keluarga besar Jemaat GBI Narwastu Bima berada di rumah masing-masing, tapi kami telah beribadah kepada Engkau. Kami percaya melalui ibadah ini berkat Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.